Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat dari BK Sesi 22A. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Psikologi Konseling dengan dosen pengampu Bapak Ricardo MPD dengan materi karakteristik dan dimensi konseling. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Helmi Sananda, kemudian Afna dan Dea Rafika Sari, dan yang terakhir Fadil Surya Mardani. Yang menjadi pokok pembahasan kita pada hari ini ada 5 poin penting. Yang pertama, keunikan dan keumuman, kemudian objektivitas, subjektivitas, koognitif, afektif, ambiguitas dan clarity, dan yang terakhir itu ada responsibilitas dan akuntabilitas. Langsung saja kita bahas materi yang pertama yaitu keunikan dan keumuman. Hubungan adalah unik. Faktor-faktor yang menciptakan keunikan ini adalah beragam seperti perbedaan manusia. Faktor-faktor yang unik termasuk sikap konselor, perilaku dan karakteristik fisik, di samping sikap klien, latar belakang, dan perilaku yang dibahas dalam hal sebelumnya. Elemen lain yang unik yang membedakan hubungan konseling adalah kemampuan konselor untuk bersikap objektif serta terlibat secara emosional karena intim struktur, sifat, dan sikap hubungan konseling juga memiliki kesamaan dengan situasi manusia lainnya. Misalnya keluarga, persahabatan, teman, dan lain-lain. Adapun keunikan dalam proses konseling yang perlu dipertimbangkan yang pertama yaitu sikap, latar belakang, budaya, jenis kelamin, pengalaman, dan perlakuan klien konselor. Jadi kita harus mempertimbangkan bagaimana sikap klien, bagaimana latar belakangnya, karena kan setiap manusia itu unik. Tentu konselor dan klien itu memiliki keunikan yang berbeda dari segi latar belakang, budaya mungkin yang harus menjadi pertimbangan dan pemahaman bagi konselor sebelum melaksanakan konseling dengan klien. Kemudian struktur dan tujuannya jelas serta proses perencanaannya. Jadi dalam proses konseling kita harus menentukan tujuan dan bagaimana prosesnya nanti sampai akhir itu harus jelas. Kemudian ada bersifat terapeutik, pengobatan dan penyembuhan. Jadi konseling itu bersifat terapeutik atau pengobatan. Kemudian kan konseling kita membantu untuk pengobatan dan penyembuhan daripada klien, yang mana kita harus membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi klien agar dia lebih cash dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian adanya penerimaan konselor terhadap klien secara penuh dalam melakukan proses konseling. Yang kedua yaitu keumuman proses konseling. Semua unsur dan karakteristik hubungan yang terdapat dalam situasi hubungan antara manusia seperti yang umum dalam konseling itu ya keakraban, interaksi, kesepahaman, kesepengertian, dan harapan. Jadi hal itu adalah merupakan hal yang umum dalam proses konseling. Keakraban, tentu kita harus membentuk suatu keakraban dengan klien terlebih dahulu agar proses konseling lebih efektif dilaksanakan. Kemudian interaksi, tentu perlu interaksi antara konselor dengan klien dalam proses konseling. Interaksi ini tidak hanya dalam bentuk luas. Dalam berkomunikasi pun itu merupakan bentuk interaksi dengan klien. Tapi komunikasi yang bagaimana? Tentu komunikasi yang efektif dan merujuk pada sesi penyembuhan klien ini. Kemudian kesepahaman. Jadi dalam proses konseling kita harus mendengarkan apa yang diceritakan oleh klien sehingga terbentuklah kesepahaman antara konselor dan klien agar tidak terbentuknya suatu pemikiran yang ambigu yang berbeda antara klien dan konselor. Kemudian ada harapan-harapan. Tentu dalam proses konseling ini ada harapan-harapan yang ingin dicapai oleh konselor ataupun klien. Kalau klien ingin sembuh dalam permasalahannya, tentu konselor ingin membantu klien untuk sembuh dan mencapai tujuan dan harapan-harapannya tersebut. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. B. Objektivitas dan subjektivitas. Keseimbangan ini mengacu pada tingkat emosional dan hal-hal yang mempengaruhi intelektual dan elemen emosional. Objektivitas mengacu pada lebih kognitif, skensitif, dan generiknya suatu hubungan. Elemen subjektif dimaksud adalah sikap kehangatan dan psikologis kedekatan serta
keterkaitan yang mendalam pada masalah klien. Perilaku ini sering digambarkan sebagai kepedulian. Objektivitas dalam proses konseling mempertimbangkan semua aspek konselor dan klien yang menyangkut aspek afektif dan kognitif. Ekspresi perasaan dan sikap meliputi suasana. Yang pertama, ramah, sopan, dan santun. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, tersenyum dan lain-lain. Subjektivitas menunjukkan semua aspek hubungan yang ditandai dengan segi kehangatan psikologis antara lain. Yang pertama, perhatian. Yang kedua, penuh rasa persahabatan. Yang ketiga, keakraban. Yang keempat, kontrol emosional. Selanjutnya yaitu kognitif dan afektif. Keseimbangan aspek kognitif dan afektif proses konseling, yakni konselor atau klien harus mampu mengembangkan aspek kognitif dan aspek afektif. Keseimbangan aspek kognitif dan aspek afektif proses konseling membantu klien meyakini bahwa berpikir dapat ditantang dan diubah. Adapun aspek kognitif dalam proses konseling, semua aktivitas konselor atau klien yang menyangkut proses intelektual meliputi memikirkan, menganalisir, dan menafsirkan. Jadi, konselor ataupun klien dari proses konseling itu dimulai dari bagaimana cara mereka berpikir, menganalisis apa yang telah disampaikan, memaknai apa yang telah disampaikan, dan sampai dengan menafsirkan nanti sampai di akhir sesi konseling itu merupakan proses dari kognitif konselor ataupun klien. Kemudian, aspek afeksional dalam proses konseling itu bagaimana konselor dan klien yang menyangkut dengan perasaan, ekspresi, dan sikap klien, bagaimana ramah dan sopan santun, berempati, saling menghargai dan menghormati, tersenyum, dan lain-lain. Bagaimana sikap dan perasaan klien ini, ekspresinya selama konseling. Apakah mereka merasa senang, merasa tenang, merasa nyaman dalam proses konseling, itu semua dalam aspek afektif dalam konseling. Selanjutnya materi yang D, ambiguitas dan clarity. Bardeen 1995 menyatakan ambiguitas merupakan karakteristik dari suatu situasi stimulus di mana orang-orang merespons secara berbeda dan tidak ada respon yang jelas ditunjukkan. Ada beberapa kebingungan dalam hubungan jika konselor terlalu menjelaskan kepribadian kepada klien atau menjadi terlalu akrab dengan klien. Misalnya, konselor berperilaku lebih seperti seorang teman dibanding seorang konselor. Jika konselor tersebut ramah dengan klien dalam arti bahwa mereka membiarkan diri mereka dikenal terlalu dini serta digambarkan kepribadian, konselor akan menemukan bahwa mereka merasa terdorong untuk bertindak sendiri, terlalu kuat dalam situasi wawancara. Kesamar-samaran dalam proses konseling, di mana proses konseling tidak mampu dibedakan dengan hubungan lain karena diakibatkan terlalu dekat hubungan klien dengan konselor. Contohnya, yang pertama teman atau sahabat, yang kedua suami atau istri, yang ketiga orang tua atau anak, yang keempat mantan pacar atau istri atau suami, dan lain-lain. Ambiguitas dan kejelasan adalah kedua konsep yang berada di ujung spektrum dalam komunikasi, pemikiran, dan interpretasi. Kejelasan dari ambiguitas adalah terjadi ketika suatu pernyataan atau situasi atau konsep memiliki banyak kemungkinan makna atau interpretasi. Selanjutnya, kejelasan dari clarity. Kejelasan adalah kualitas dari sesuatu yang mudah dipahami, tepat, dan tidak ambigu. Yang E, responsibilitas, akuntabilitas. Tanggung jawab atau menerima klien dalam hubungan konseling menyiratkan kesediaan pada akuntabilitas dari konselor untuk memikul beberapa tanggung jawab atas hasil konseling dan beberapa kesediaan untuk berbagi dalam masalah klien. Keseimbangan tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab konselor. Kesediaan membantu klien atau konseling dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, mengupayakan pelayanan konseling yang prima. Yang terakhir, taat kepada kode etik pelayanan konseling. Yang kedua, tanggung jawab konseli atau klien.
klien menyadari bahwa dirinya bermasalah. Dan selanjutnya, klien menyadari bahwa dirinya memerlukan bantuan untuk mengentaskan masalah yang dialaminya. Yang terakhir adalah klien terlibat secara aktif dalam proses pemberian bantuan, dalam hal ini konseling perorangan. Responsibilitas dan akuntabilitas adalah dua konsep yang saling berkaitan dalam manajemen, etika, dan tata kelola, namun memiliki perbedaan yang penting. Beberapa penjelasan dalam bahasa Indonesia. Responsibilitas adalah merujuk pada tanggung jawab seseorang atas tugas, peran, atau kewajiban yang diberikan. Contohnya, seorang guru bertanggung jawab untuk mengajar murid dengan sebaik-baiknya. Seorang karyawan bertanggung jawab menyelesaikan tugas sesuai job deskripsinya. Selanjutnya, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah merujuk pada kewajiban seseorang untuk melaporkan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan hasil atau konsekuensi dari tindakan atau keputusan pada pihak lain. Contohnya, seorang pejabat publik harus melaporkan penggunaan anggaran pada masyarakat atau parlemen. Manajemen proyek wajib memberikan laporan kemajuan pada direksi. Mungkin itu saja, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.